Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap ceria dan tetap optimis dalam kehidupan ini. Senang sekali bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan merenungkan satu perumpamaan dari Tuhan Yesus, yakni perumpamaan mengenai kerajaan Allah yang digambarkan dengan seorang penabur benih yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi ternyata kemudian sesudah tumbuh kelihatan bahwa ada benih yang lain, yakni lalang yang ditaburkan oleh musuh atau orang jahat yang tidak senang dengan penabur benih yang pertama ini. Oh ya, sebelumnya izinkan saya untuk sejenak mengucapkan terima kasih buat saudara-saudari yang sudah sejauh ini tetap mendukung channel kita. Satu channel untuk pewartaan kabar gembira yang pantas kita dukung supaya penyebaran kabar sukacita atau undangan kepada kerajaan Allah tetap semakin luas dan semakin banyak pendengar dan pemirsanya. Dan bagi saudara-saudari yang baru datang pada channel kita, kami tetap mengharapkan kesediaannya untuk like, share, komen, dan memberi subscribe dengan menekan tombol merah di bawah video kita ini. Dan untuk semuanya, dukungan saudara-saudari, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dalam konsep yin dan yang dalam filsafat Tionghoa, ternyata dimaksudkan suatu keseimbangan di dalam kehidupan antara dingin dan panas, antara hitam dan putih yang selalu hadir dalam kehidupan. Tetapi ada juga orang yang dengan itu mengisyaratkan adanya selalu yang baik dan yang jahat dalam kehidupan. Untuk menerangkan kerajaan Allah, Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang penabur benih yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, yakni benih gandum. Namun sesudah tanaman itu mulai tumbuh, nampak bahwa ada tanaman yang lain yang tidak dimaksudkan tumbuh juga bersama benih yang baik ini, yakni benih lalang. Ketika para pekerja bertanya kepada tuan ladang itu, dari mana datangnya benih lalang itu? Ada musuh, ada orang yang jahat yang menaburkan benih lalang itu, sengaja untuk merusak yang baik yang sudah ditanam oleh tuan itu. Dan ketika para pekerja itu mohon izin supaya benih-benih lalang itu dicabut, tuan itu mengatakan, jangan. Karena kalau dicabut lalang-lalang itu, ada kemungkinan juga nanti ikut tercabut benih-benih dari gandum itu. Biarkan sajalah mereka bertumbuh bersama. Nanti pada saat panen, baru dikumpulkan pertama-tama lalang-lalang itu, diberkas, lalu dibakar. Sementara gandum akan dikumpulkan buahnya serta dimasukkan ke dalam lumbung. Begitu perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus untuk menggambarkan situasi kehidupan, situasi dunia di mana kerajaan Allah itu berkembang dan ada. Kalau kita mencermati kehidupan kita di dunia ini, kadang-kadang timbul juga di dalam hati kita situasi pergumulan seperti itu. Kadang-kadang kita berkata, mengapa ya selalu ada orang jahat di dunia ini? Mengapa ada para koruptor, pembunuh, teroris, semua yang merencanakan kejahatan? Mengapa Tuhan tidak menyingkirkan saja orang-orang jahat ini, supaya yang baik-baik saja ada di dunia ini? Tentu
ada maksud Tuhan ketika Dia mengatakan biarkanlah keduanya bertumbuh bersama-sama. Yang pertama tentu agar kebaikan itu jangan hilang. Dan kedua, Tuhan tetap memberikan waktu atau kesempatan kepada pelaku-pelaku kejahatan itu untuk beralih dari jalannya yang sesat, dari kejahatannya berpaling, bertobat kepada kebaikan. Karena pada dasarnya Tuhan pada awalnya menciptakan segalanya baik. Tetapi musuh atau orang yang menginginkan kejahatan itu menaburkan benih yang jahat. Iblis atau setan menaburkan kejahatan di dalam hati manusia dan dalam perbuatan-perbuatannya. Kebaikan itu selalu berasal dari Allah, sementara kejahatan itu datang bukan dari Allah, yakni dari musuh Allah, dari iblis, dari setan. Namun pada dasarnya rencana Tuhan adalah rencana keselamatan, supaya semua orang bisa selamat. Dan masih diberi kesempatan, kalaupun suatu ketika orang berpaling, menjauh, melakukan kejahatan, untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bersama dengan Tuhan pada undangan keselamatannya. Dan akhirnya tentu kita juga menyadari bahwa di dalam diri satu orang, di dalam diri tiap pribadi, hitam dan putih itu bisa saja tertemukan sekaligus. Di sini juga dibutuhkan perjuangan kita, supaya kita semakin hari semakin putih, semakin bersih, semakin baik. Bahkan bila tiba pada suatu waktu kita menjadi 100% putih dan baik, itu menjadi benih yang baik yang akan diberkas untuk dibawa ke lumbung ke dalam kerajaan Allah. Hingga di sini saja permenungan kita pada kali ini. Semoga kita yang merenungkan yang putih dan yang hitam, yang baik dan yang jahat, semakin menyadari bahwa kebaikan dan terang serta cahaya itu semakin meraja, yang berarti kerajaan Allah dengan kasih di dalamnya menguasai segala sesuatu. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Salam sejahtera bagi kita sekalian.